Assalamualaikum Ikoners. Balik lagi ke Koma, kumpulan obrolan mahasiswa. Kali ini acara Koma akan dipandu oleh saya, Alvin Nur Fikri Azizi, mahasiswa Ilkom 2016. Sekarang kita ditemenin nih sama teman kita yang sekarang sedang bekerja di PSS Sleman, yaitu Mas Rosikul Ilmi. Halo, kenalan nggak aku nih? Kenalin dulu nih. Ya. Kenalin, nama aku Muhammad Rosikul Ilmi. Aku alumni Ilkom 2016 yang saat ini lagi kerja di PSS Sleman, ya klub bola. Gitu. Perkenalan singkatnya. Iya. Gimana sih awalnya bisa kerja di PSS Sleman? Kalau ditanya awal kerja ya pasti berawal dari lowongan kerja lah. Dapat lowongan kerja dari temen, terus kebetulan waktu itu aku tuh juga lagi kerja jadi desainer juga di di tempat lain. Terus dapat lowongan kerja PSS lagi, desainer grafis lagi, Local pride. Ya udahlah, resign. Resign terus lanjut lah. Ya coba lah, namanya juga coba-coba kan. Keberuntungan juga, resign, langsung ambil kesempatan itu. Ya singkat cerita, lolos ke tahap wawancara, tahap terakhir kan, wawancara, set, alhamdulillah lolos, terus ya udah sampai sekarang. Itu tahun 2021 awal kalau nggak salah, 2021 awal. Awal musim atau pertengahan musim? Dibilang awal musim juga nggak, itu kayak lagi, kalau nggak salah itu lagi mempersiapkan musim baru. Jadi musim belum mulai, mempersiapkan musim baru, nah aku masuk di situ. Ya udah. Kalau di PSS Sleman sendiri, Mas Osi ini yang dikerjain apa aja sih? Sebenarnya ya karena role-nya emang desain grafis, ya udah aku fokus ngerjain semua aset visual, lebih ke sosial media sebenarnya, Terus kalau misalnya nanti emang ada dibutuhkan sama divisi lain untuk bikin aset visual mereka, ya tak bantuin juga. Tapi untuk fokusnya sosial media. Instagram, YouTube. Instagram sih, YouTube ada tim sendiri. Tim videographer, tim itu ada sendiri. Kalau di PSS Sleman sendiri di desain grafis itu ada berapa orang sih kira-kira? Nah, kalau ditanyain dapurnya, sebenarnya aku tuh di divisi media. Divisi media, di dalamnya ada banyak orang lagi, ada fotografer, videografer, terus ada desainer grafis juga, ada content writer, ada manajernya juga. Tapi kalau untuk desainer grafisnya itu ada 2, aku sama satu lagi temenku. Nah, aku itu fokus di sosmednya First Team. Nah, kalau PSS Sleman kan ada Women ya, Team, ada banyak, ada Under. Nah, aku di First Team, terus temanku ini dia fokusnya di developmentnya, di bagian tim mudanya sama di store. Itu sih. Oke. Kalau proses kreatifnya sendiri gimana kalau di PSS Sleman itu? Untuk desainer grafis ya berarti? Iya. Oke. Karena aku fokusnya di First Team, jadi aku selalu ngikutin update dari First Team. Mau nggak mau kan ngikutin update dari First Team. Entah itu transfer pemain, entah itu match day, entah itu dia berita lainnya lah. Nah, untuk proses kreatif sebenarnya, jadi di PSS tuh setiap pertandingan itu pasti ada konten-konten pra-match sebelum match. Jadi kayak ya konten-konten H-1, H-2 gitu. Nah, aku itu punya salah satu konten andalan sebenarnya dulu. Konten andalan kami itu di H-1 match. Jadi setiap H-1 match tuh PSS pasti ada konten animasi. Kalau misalnya kalian lihat, iya, aku aku tahu dari PSS sih ini ya. Tengil. Bisa dibilang tengil ya. Itu konten yang paling menjual dari kami sebenarnya. Setiap H-1 match ada konten animasi. Nah, kalau ditanyain proses kreatifnya, step pertama pasti kami lihat dulu musuhnya siapa. Kami lihat musuhnya siapa,
Misal nih, ambil contoh Rans, misalnya Rans. Oh, Rans Cilegon ya. Ambil contoh Rans Nusantara yang ganti nama. Kita ambil contoh besok mau lawan Rans Nusantara nih. Ya udah, sebelum eksekusi survei dulu. Enggak survei sih, lebih ke riset dulu deh, riset. Riset Rans nih tim apa? Pemainnya siapa aja, terus saat itu lagi hot apa di Rans. Misal waktu itu Rans tuh apa ya, Rans tuh ini sulit ya, dia tim ya tahu lah, ambil contoh lainnya. Misal yang lagi hot tuh kemarin Persib deh, Persib. Contohnya Persib, terus kita riset dari Persib ini apa yang lagi trending di sana. Waktu itu Persib lagi title race kan, lagi memperebutkan posisi puncak sama Persija lagi memperebutkan. Ya udah, kita ambil itu, terus kita goreng kontennya mau kayak gimana, tapi intinya kita tuh pengen ngehadang laju Persib untuk ke puncak, karena saat itu Persib kan lagi title race untuk ke puncak. Yang bis itu. Ya udah, kita goreng, oh ya, satu lagi. Jadi aku tuh ditemenin sama, waktu itu ada anak magang yang dia fokus ke ilustrasi. Jadi aku dibantu sama dia untuk eksekusinya, terus nanti bagian animasinya itu tak bantu. Jadi motion designer lah. Udah lanjut, kita goreng kan konten apa yang paling enak. Oh, dapat nih konten naik ke puncak gunung, Persib rombongan naik bis, terus ada pemain PSS ngadang bis Persib pakai gitu. Si Evan itu kleng. Jadi terus kita sebelum konten itu diangkat, kita juga mikir plus minusnya. Maksudnya kayak wah, kalau kita naikin konten dengan sampai gini, apa yang bakal terjadi, ada resikonya apa enggak, ada dampak apa yang ditimbulkan. Ya udah, ketika itu kami kayaknya aman-aman aja, kita nggak ada nyinggung sara, nggak ada nyinggung golongan tertentu. Yang paling dihindari kan sara golongan tertentu, ngejek, merendahkan tuh ya itu paling dihindari, karena nggak ada. Kalau selama masih banter sepak bola sebenarnya nggak apa-apa. Apa namanya itu apa sih kok ejek-ejekan tuh istilahnya? Banter. Selain itu Cywar ya, Cywar selama masih lorong yang lurus kan nggak apa, ya udah dapat lampu hijau, upload dan meledak gitu kontennya Persib. Sampai di retweet sama akun-akun bola nasional, Gol Indonesia, Pandit Football gitu. Viral waktu itu. Itu sih. Gimana sih perbedaan jadi desain grafis di tim sepak bola sama desain grafis misalnya di brand atau di agensi, itu perbedaannya apa aja? Oke, nah karena sebelumnya aku tuh desainer grafis juga tapi di industri lain. Dulu tuh aku industrinya IO sih, desain grafis IO. Sekarang pindah ke bola, banyak banget yang beda. Apa aja tuh? Jadi banyak kultur shock. Jadi begitu datang tuh, karena di tempatku tuh kerja fleksibel. Kita menganut sistem kerja fleksibel. Ya karena mau nggak mau emang di bola tuh fleksibel. Jadi kan bola kan cepet ininya, ada transfer pemain, ada berita apa tuh, jadi harus siap 24 jam sebenarnya. Kalau misalnya tiba-tiba ntar jam 8 malam gitu ada berita transfer pemain, gitu ya langsung saat eksekusi. Itu bedanya sama di industri lain. Kalau dulu waktu aku di IO tuh semua terjadwal, berangkat jam berapa ya, jam 7:30, jam 8 berangkat kerja dengan banyak job desk yang gini-gini, terus pulang jam 4:30 itu pulang, sampai rumah tutup laptop, tidur, selesai tuh istirahat. Pokoknya itu bedanya. Kalau di tempat lain konten seminggu ke depan bisa dipikirin sekarang, kalau di sepak bola bisa H-1 jam baru dikerjain, karena ya cepat itunya, kontennya cepat. Kalau di tempat lain kan seminggu itu bisa direncanakan tuh, tapi kan bola kan enggak. Bisa aja sekarang ngerencanain, besok Kamis bikin A, terus nanti sore tiba-tiba ada berita ini, jadi besok Kamis bikin C, D gitu. Itu sih bedanya yang paling kerasa. Terus gimana sih persaingan antara, kan
tim di Liga 1 sendiri kan ada banyak. Persaingan antara desain grafisnya itu ada nggak sih dan gimana? Kalau ngomongin kompetitif halus sebenarnya nggak ada bukan persaingan, lebih ke kolaborasi. Oh. Jadi kami juga sempat dulu sama Solo, terus sama Persebaya juga. Jadi karena kami emang punya konten Cywar H-1, kan PSS terkenal tengil tuh. Yeah. H-1 kita ejek-ejekan tuh, kita pede aja lah, kita ngejek Persebaya ini. Persebaya kan buaya dimakan apa, atau buaya dimakan elang atau gimana. Udah pede aja lah H-1 kan. Hari-harinya kalah. H+1 dibalas sama mereka dengan konten yang Cywar juga, tapi yang konsepnya beda lah. Ya kayak gitu. Sebenarnya bukan persaingan sih, lebih ke kolaborasi aja. Itu kan yang bikin ekosistem bola liga itu lebih menarik kayak gitu. Tapi ya jeleknya kalau fans kita belum cukup dewasa untuk memahami kalau dikira itu kayak gitu ngejek cuma gitu. Sekedar Cywar. Itu sih sebenarnya bukan persaingan, lebih ke kolaborasi. Oh, oke. Sama Persis Solo itu juga nggak sering sih, berapa kali ejek-ejekan H-1 kami. Kan biasanya kami yang mulai H-1 ngejek, harinya kalah, H+1 diajak balas. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, pede aja. Besoknya ulangi lagi sampai kapok pokoknya. Gitu. Itu jadi ini ya menurutku perbedaan industri sepak bola sekarang sama dulu. Ya medsos kan juga berpengaruh. Maju banget sekarang, gampang lah itu. Kalau susah senengnya jadi desain grafis di PSS Sleman apa aja sih? Susah seneng ikut away day gitu nggak kamu, Mas? Nggak selalu, tapi pernah. Itu salah satu senengnya. Ikut away day, semua akomodasi dibayarin, nonton gratis. Ya itu senengnya. Tapi susah aja ya, tadi tak bilang yang sebelumnya ini, karena sistem kerja fleksibel. Jadi ya mau nggak mau bakal siap kapanpun dimanapun. Itu susahnya. Tapi ya namanya resiko kan, semua pekerjaan nggak ada resiko. Nikmati ya. Tapi senangnya juga pasti ada. Iya. Apalagi dasarnya Mas Os ini suka bola ya. Nah, udah gitu PSS kan lokal juga kan, jadi ya ada kebanggaan sendiri. Kebanggaan lah kerja di tim tanah kelahiran, tim lokal gitu. Kalau benefitnya apa aja sih selama kerja di PSS Sleman? Benefitnya bakal ketemu sama banyak pemain bintang. Wah, itu yang saya pengen juga. Tapi kalau begitu, misal kamu di luar nggak kerja di bola ya, kamu lihat pemain kan, wah kelas nih Irfan Badim, Gonzales, pengen foto tangan. Tapi begitu kamu masuk, itu begitu kalian ketemu terus depan ngobrol itu, biasa aja sebenarnya. Mau minta foto juga bisa, tapi besok juga ketemu. Jadi kayak ya lebih ke lebih ke bosan sebenarnya. Sekarang saya lihat Irfan Badim, terus lihat Irfan Badim lagi. Kalau ketemu tim bintang tim lain, ketemu pemain bintang tim lain. Itu juga karena aku kerja di PSS. Jadi kalau aku misalnya lihat tim bintang tim lain, itu pasti bakal kelas nih. Siapa ya? Marco Simic, ketemu di pas-pasan di stadion misal tuh di lorong itu, Marco Simic. Kayak tapi pasti ya ketika kamu terus pindah ke Jakarta, kamu ketemu sama Marco Simic, ya biasa aja. Kayak gitu sih. Karena luar biasa. Ya. Itu benefitnya ketemu banyak pemain. Wah, aku pengen juga tuh ketemu sama tim-tim pemain bola. Ya, pernah minta tanda tangan nggak? Nggak pernah malah. Nggak pernah. Aku foto pun bahkan cuma sekali, waktu itu sama Irfan Badim. Awal-awal dari banyak pemain bola bintang yang di PSS kayak Buas, Kurniawan gitu. Aku bahkan foto cuma sama Irfan Badim waktu itu. Ya karena kepikirannya besok aja. Karena besok aja ketemu lagi. Benefitnya itu salah satunya. Ada cerita menarik nggak? Cerita menarik atau lucu ketika kerja di PSS Sleman? Lebih ke menarik sih. Kalau ini ceritanya di balik layar sebenarnya. Kalau kami bikin konten itu
kan itu tadi tengil loh. Iya. Tengil, ngejek, gimana kayak gitu. Waktu itu sama Persib. Karena konten kami terlalu tengil dan kami nggak memprediksi kalau respon netizen itu bakal kayak gitu, viral terus banyak komen positif negatif. Kami nggak memprediksi. Ternyata banyak orang-orang fans supporter Persib yang anggap itu kebablasan, kelewatan. Iya. Kayak gitu. Terus ya PM ya namanya cyber aja-ajakan wajar lah sebenarnya. Jadi prinsip kami selama itu nggak nyinggung sara, agama, terus ngejek berlebihan, menghina gitu, gas aja lah. Masalah persepsi kan balik lagi ke orang masing-masing. Karena di tim luar kayaknya juga biasa ya cyber kayak gitu ke supporter Indonesia aja yang belum terbiasa. Ya. Dulu juga Persib lagi itu sempat bahkan sampai ditelepon sama manajer media sana. Jadi kami sempat bikin konten apa itu waktu itu dulu. Wander Luis, pemain Persib kan kita bikin konten gitu kan. Yang bikin aku juga itu konten komik gitu. Rame. Sampai di telepon manajer sana minta klarifikasi. Ini kok kayak gini, niatnya apa gini. Ya karena kami emang niatnya nggak ada niat apa-apa, karena hiburan kan ya udah. Karena juga menanggapi dengan dewasa kan, oh ya udah kalau gitu mas. Iya. Ya semoga supporter Indonesia dan orang-orang yang kerja di sepak bola Indonesia makin dewasa. Ya. Pengennya sih kayak tim luar. Ya, cyber seperti ini. Baik, kayaknya itu aja. Terus kalau dari Mas Osi sendiri ada tips nggak untuk mahasiswa Ilkom UII yang mau kerja kayak Mas Osi jadi desain grafis tim sepak bola di Indonesia? Mungkin nggak spesifik ke sepak bola ya. Siapapun kalau kamu interest sama desain grafis dan sebagainya, kalau bisa mulai sekarang karena kalian masih aktif di mahasiswaan gitu, banyakin portofolio, terus banyakin ikut event-event kayak gitu. Terus ya kalau ada kesempatan gas aja. Kayak tadi aku kan masuk ke PSSN karena sebelumnya resign dari kantor yang jauh dari bola kan kayak gitu. Jadi kalau ada kesempatan dan kalian tertarik sama itu, langsung gas aja. Nanti masalah lolos atau enggaknya pikir carry lah, yang niatnya apa. Oke. Itu sih. Oke, mungkin itu aja untuk konten koma kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Iconers.